Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Asep Rahmat Hairudin MPT, dosen di Fakultas Peternakan Universitas Persatuan Islam Bandung. Dalam hal ini saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu reproduksi ternak, di mana reproduksi ternak ini menjadi pelajaran yang basic bagi mahasiswa di peternakan, ya. Jadi mata ajaran reproduksi ternak ini bobot SKS-nya 3 SKS. Kemudian reproduksi ternak ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang pengertian, pengenalan, dan sistem serta proses fisiologi reproduksi ternak mamalia, yang meliputi nanti di dalamnya saya akan mengajarkan mengenai anatomi dan organ reproduksi ternak jantan dan betina. Kemudian kita akan membahas tentang hormon reproduksi, proses pembentukan folikel dan ovum ternak, juga tentang spermatogenesis, siklus estrus, kemudian perkawinan alam, dan membicarakan tentang kebuntingan, serta yang terakhir adalah proses kelahiran. Mahasiswa di Fakultas Peternakan ketika mempelajari mata kuliah ini, mereka akan diberikan pengajaran perkuliahan sehingga mereka mampu untuk menjelaskan fenomena fisiologi reproduksi yang berlangsung di dalam ternak betina dan ternak jantan, kemudian juga proses fisiologisnya, sehingga pada akhirnya ternak yang kita pelajari ini sampai ke pelajaran-pelajaran berikutnya, sampai ke menghasilkan susu, telur, dan lain-lain. Kemudian melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman komprehensif tentang fisiologi reproduksi berbagai ternak, baik itu ternak jantan dan betina atau berbeda spesies, sehingga mereka memiliki perbandingan tentang alat reproduksi ternak. Dan tentunya ketika mahasiswa ini mempelajari ilmu reproduksi ini akan meningkat keimanan dan ketakwaan. Beberapa komponen penilaian yang dilakukan, yang pertama dari kehadiran, kemudian tugas individu, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Jadi dari semua 16 pertemuan 2 kali ada UTS dan UAS. Ini mata kuliah yang saya ampu. Sebagai bentuk perkuliahan, saya akan tampilkan berikut ini tentang video perkuliahan yang berlangsung, materi reproduksi ternak jantan. Bapak ingin menyampaikan kuliah kedua. Namun sebelum lanjut, ingin tanya dulu nih. Yang kemarin kita kan di minggu lalu sudah menjelaskan tentang alat reproduksi betina, organ reproduksi betina, dan juga sudah menjelaskan peranan reproduksi di dalam dunia peternakan. Coba kira-kira siapa yang bisa menjelaskan mengenai peran reproduksi di pada peternakan. Ini kan reproduksi itu memegang peranan penting, ya. Seperti saya bercerita, ya, bahwa tidak akan ada susu kalau di sapi perah, ya. Tidak akan ada susu kalau tidak ada kalau tidak beranak. Kalau tidak beranak, tidak akan ada susu.
betul nggak? Ya, jadi ada kalau di peternakan kan nanti kita akan berbicara tentang sapi perah, ya, kambing perah, ya, kemudian ternak-ternak yang lain, ayam, ya. Nanti yang menjadi dasar dari pengembangan ilmu berikutnya adalah reproduksi. Jadi berkembang biak itu dengan reproduksi, sapi menjadi banyak, kambing menjadi banyak, ayam menjadi banyak, ada telur, itu reproduksi. Nah, di mata kuliah reproduksi ternak kalian mempelajari mulai dari organ reproduksi dan peran reproduksi, ya. Di minggu pertama saya sudah menjelaskan peran reproduksi di bidang peternakan. Jadi ayam menjadi banyak karena ada reproduksi, banyak telur karena ada reproduksi, banyak susu karena ada reproduksi. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin sapi perah menghasilkan susu, kambing perah menghasilkan susu kalau tidak dikawinkan dulu. Nanti kan urutannya kawin, ya, ada jantan, ada betina, terus kawin, bunting, melahirkan, baru ada susu, begitu. Ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan lanjutan dari kuliah minggu kemarin. Minggu kemarin kita kuliah tentang organ reproduksi betina. Nah, ini juga mohon maaf, ya, hari ini kita kuliahnya di ruang rapat karena kelas kita sedang direnovasi, ini tidak tutup semua. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti biasa saya akan menukil sebuah ayat. Ya. Kita di Universitas Persatuan Islam, ya. Universitas Persatuan Islam itu sudah jelas bahwa kita harus menjadi tapak fitin. Ya. Nah, sini salah satu surat di surat Al-Mu'minun ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'am la ibratan nusqikum mimma fi butuniha wa lakum biha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran. Jadi kamu memberi minum dari ternak itu ada susu, kemudian ada juga binatang-binatang ternak itu yang faedah yang lain, daging, bulu, telur, macam-macam. Nah, kalau mahasiswa peternakan, fakultas peternakan, dasar apa ya, basic kenapa kita harus belajar ternak itu sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Ya. Itu sebagai pendahuluan saja. Kemudian, nah, ini ayat yang berikutnya. Fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indahu yahruju min baini sulbi wa ta'ud. Maka adalah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi kenapa ini ada gambar dua, ya? Ini sel telur, ini sperma. Kemarin kita sudah mempelajari di kuliah minggu lalu bagaimana organ reproduksi ternak betina. Nah, betina itu menghasilkan apa? Sel telur, ya. Menghasilkan sel telur. Menghasilkan sel telur. Jadi dua, sama dengan manusia. Kita juga diciptakan dari sel telur dari ibu kita, kemudian spermanya dari bapak. Nanti di kuliah berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana perjuangan sperma menuju sel telur itu tidak tiba-tiba. Sama ketika kita melakukan inseminasi buatan, itu juga kita
tiba-tiba datang aja ke sana. Itu udah tahu nggak kamu, dalam satu straw itu isinya 25 juta. Ya. Tapi yang berhasil masuk nanti ke sini, yang bisa nembus itu cuma satu. Jadi bersyukurlah bahwa kita adalah makhluk yang unggul. Ya. Jadi kita itu sebenarnya sudah dipersaingkan sejak dari sini. Ya. Maka jangan kalah, jangan gampang menyerah. Kita harus menjadi itu ya makna dari pelajaran ini lebih jauhnya. Oke. Nah, jadi di sini ya, di ilmu reproduksi ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana tadi sperma itu dibuat, kemudian bagaimana sel telur itu dibentuk, ya. Dan juga dalam reproduksi ini juga menjadi dasar-dasar dan bahan untuk kuliah berikutnya. Ya. Jadi nanti ada kuliah lanjutan, kita ada namanya teknologi reproduksi. Tadi yang ditanyakan minggu kemarin ya, kamu nanyain mengenai inseminasi buatan. Nanti kita pelajarinya di semester berikut. Sekarang basic dulu. Nah ini kita akan berbicara, kalau kemarin kita reproduksi betina, sekarang reproduksi jantan. Yang jantan, tahu kan? Kita lihat ya kalau yang jantan di belakangnya ada yang menggantung dua. Tuh, jadi perempuan semua mahasiswa laki-laki biasa. Dari fisik kamu berbeda sama, ya. Di fisik kamu bisa melihat mana ternak jantan, mana ternak betina, baru dari tampilan luar. Nah, saya mau nanya, ini masih semester kalau yang diperah itu yang jantan atau yang betina? Betina. Kalau misalnya di sini ada yang nggak bisa jawab, keterlaluan. Terus yang kalau yang di ternak perah itu yang dipelihara yang betina, ternak potong mungkin yang juga. Nah, kita akan mempelajari anatomi ini kira-kira seperti ini. Tadi yang menggantung di belakang itu di sapi atau di kambing itu ada isinya di dalamnya. Disitulah pabrik sperma itu. Jadi jangan sampai dirusak. Kalau dirusak nggak akan ada keturunan. Ya. Makanya nanti ada di sini tuh kenapa ada kantongnya. Kenapa kalau kedinginan mengkerut, kalau kepanasan memanjang gitu ya. Itu ciptaan Allah seperti itu. Ternyata itu adalah untuk menjaga supaya pabriknya tetap bisa menghasilkan sperma yang memiliki vitalitas tinggi. Jadi kalau kerusak di situ ya, ini banyak jadi agak keluar dari materi. Jadi banyak permasalahan manusia ya, suami istri sudah lama tidak menikah, tidak hamil, ternyata gangguannya ada di bukan hanya, jadi biasanya suka disalahkan ibu-ibu biasanya, padahal bapak-bapaknya mungkin saja si bapak-bapaknya pabriknya ada cairan yang keluarnya ada tapi tidak ada spermanya, bisa terjadi karena mungkin terganggu di situ pabriknya, kena benturan, hati-hati harus dijaga gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi nanti kita akan pelajari anatominya. Di sini ya, kita dari mulai nomor 1. Ini namanya testis ya, yang gantung dua itu di dalamnya itu ada testis. Kalau kantongnya itu namanya skrotum. Sudah belajar. Kemarinnya saya sudah tugaskan untuk mempelajari
mempelajari ya tentang oke. Nanti hasil kalau yang tadi minggu lalu kita bicara bahwa yang betina itu menghasilkan telur, nah ini mas sperma yang jantan. Nanti di bab berikutnya kita akan mempelajari bagaimana pertemuan antara sperma dan sel telur. Oke. Nah ini ya. Jadi tadi yang bagian luarnya itu namanya sperma. Kalau yang ininya mulutnya ini testis. Nanti yang keluarnya yang suka nongol itu namanya penis. Ya, yang keluar penis. Jadi nggak apa-apa. Mahasiswa peternakan kan biasa. Ya. Oke. Ini posisi di dalam ini. Di sini pabriknya, nanti kalau sudah matang nanti disalurkan baru dikeluarkan. Nah, kalau yang di ternak jantan itu ada pelindungnya, ya kalau ereksi dia keluar. Di sini namanya prepudium. Nah, sama di manusia juga ada. Ini yang laki-laki, yang ini yang suka disunat. Nah ini yang dibuang ini. Jadi yang sunat dibuang. Nah, paham ya sekarang ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi sistem reproduksi jantan. Jadi gonad. Kalau yang di betina itu ada namanya ovarium. Jadi ovarium itu yang memproduksi sel telur. Kalau di sini gonad itu testis yang tadi. Nah ini yang memproduksi sperma. Kemudian saluran-saluran ya. Ada dari testis itu ada epididymis, kemudian efferent. Nah di situ ada kelenjar-kelenjar. Nah, kelenjar-kelenjar itu yang akan menghasilkan cairan. Nah, cairan itu yang jadi banyak itu cairan. Jadi ketika ejakulasi itu keluar cairan. Jadi isinya ada makanan, kemudian ada sperma. Nah itu juga yang menjadi dasar kenapa nanti di dalam pembuatan sperma beku itu diperhatikan tuh makanannya apa saja. Di cairan itu nanti dibuatkan artificial. Jadi dibuatkan tambahan sehingga sperma itu bisa diawetkan di luar, dibekukan. Jadi kalau dibekukan spermanya pada tidur. Nanti makanya ketika akan inseminasi dihangatkan, ditowing. Nanti mulai namun baru bisa. Tapi normalnya kalau kawin alam testis itu akan menghasilkan sperma yang banyak, miliaran. Kenapa jadi ada teknologi inseminasi buatan? Dari miliaran itu kan cuma satu yang dibutuhkan, tapi kita tidak mungkin untuk memisahkan satu-satu. Jadi dengan teknologi satu pejantan yang tadinya misalkan hanya bisa mengawini beberapa ekor, sekarang bisa ribuan. Kalau nanti di akhir semester kita akan kunjungan ke balai inseminasi buatan. Nah, di sana kita akan melihat bagaimana sperma itu diencerkan menjadi batu. Jadi dari satu kali si sapi jantan ini naik, misalkannya terus mengeluarkan cairan semen, itu kemudian diencerkan dari satu kali naik itu biasanya mengawini satu ekor. Ketika diencerkan itu bisa mengawini mungkin bisa 3.000 ekor sehingga menjadi lebih efisien. Nah, disinilah kenapa ilmu reproduksi itu penting. Ya. Oke. Lanjut, ya ini masih sama. Jadi organ reproduksi jantan ada testis memproduksi sperma, kemudian ada epididymis mengumpulkan dan menyimpankan sperma, kemudian Pastipherus yang naik ke atas itu sebagai salurannya. Kemudian nanti ada kelenjar-kelenjar ini menambahkan cairan.
vakum. Nah, ini untuk melindungi pabrik itu jangan sampai rusak. Oke, ini saya akan ini sama ya. Nah, ini realnya secara anatomi seperti ini. Ini ada dua. Nah, sering ada ternak juga, ininya cuma satu atau tidak ada. Itu namanya cryptorchid. Kalau cuma satu monorchid. Sebenarnya ada tapi masuk di dalam rombak. Nanti harus dioperasi. Nah, ada juga kandang kelainan. Oke. Nah, ini sama juga, ini domba ya. Nah, domba dengan tadi yang sapi itu domba. Tapi pada prinsipnya sama. Ada testisnya, kemudian ada saluran-salurannya, ada penisnya. Nah, kalau domba ada yang ngacungnya di sini. Itu piriformis. Nanti anatomi sudah ya. Oke. Ini babi ya. Beda lagi babi. Babi itu nanti di ujungnya kayak stroke karena yang di betina juga kayak stroke. Di pasangannya ya. Nanti kita akan lebih jauh membahas ini di praktikum. Kita lihat organnya. Oke, saya akan ini diunggah. Ini yang tadi ya. Skrotum tuh gambarnya ya. Yang ini disampaikan. Oke. Oke. Di sini ada sistem yang membuat si testis itu bisa turun naik. Jadi kalau kepanasan, ya demam, misalnya demam, si ternaknya demam, rongga perut suhunya tinggi, dia akan molor ke bawah. Tapi kalau misalkan lingkungan dingin banget, kayak Pangalengan, atau di kutub, itu pasti menarik ke atas supaya tetap hangat dan ini suhunya akan dijaga sekitar 37-38 derajat sehingga pabriknya itu terus bekerja ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan bebas pertanyaan apa saja. Ya. Mau nanya Pak, untuk hubungan sperma dengan lingkungan itu gimana ya Pak? Kayak misalkan kan kalau misalkan tadi itu Bapak pernah jelasin dari harus dijaga sih. Tapi kalau misalkan dari stres atau dari pola makan itu juga kalau berpengaruh nggak ke sperma? Ya, betul sekali, bagus pertanyaannya. Jadi di balai inseminasi buatan itu kita akan mengukur, jadi sperma itu akan diukur ya. Diukur bukan hanya jumlah tapi kualitas. Caranya begini, nanti begitu ditampung spermanya nanti diperiksa di bawah mikroskop dari pergerakan. Nanti praktikum kita akan kerjakan. Jadi pergerakannya karena saking banyak itu seperti awan berguling-guling. Itu nanti ada ini plus 3, plus 4 ya, plus 2, plus 1. Banyak tapi cuma pada diem. Nah, terus nanti diencerkan, dilihat juga kita akan melihat pergerakan. Ada yang progresif berarti bagus. Ada yang muter-muter ya. Ada yang mundur maju itu macam-macam. Ada yang mati, itulah akan menentukan kualitas jumlah dari kemudian itu dipengaruhi betul oleh lingkungan, dipengaruhi oleh nutrisi. Saya pernah punya pengalaman ketika itu melakukan penelitian tentang sperma. Jadi petugas mengambil sperma kemudian dibawa ke laboratorium. Begitu sampai laboratorium mati. Periksa kayak kita ambil lagi. Jangan-jangan di jalan. Ya. Nah, ada ternyata, jangan-jangan pakan. Ternyata ada perubahan pakan. Ketika pakannya diperbaiki
malah mungkin manusia juga, tapi manusia yang suka merokok terus minum pasti berpengaruh terhadap produksi. Begadang terus, kurang tidur, makan kurang, sudah pasti akan berpengaruh. Makanya ketika kalian nanti sudah menikah, merencanakan untuk punya anak, itu nggak bisa sembarang, harus dipikirkan. Pola makan, kecapean, kecapean itu mungkin sperma yang dihasilkan mungkin pada capek juga, sehingga tidak sampai, tidak sampai. Oke? Ada lagi yang tanya? Ya, boleh. Jadi begini, nanti di dalam teknologi reproduksi, tadi sperma dihasilkan lagi, itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi sperma dibawa diambil ya, nanti dipancing di pejantan itu pakai dummy, kau. Jadi pembohongan gitu. Nanti naik, di bawahnya udah ada orang bawa vagina buatan. Jadi kamu akan lihat vagina buatannya di laboratorium. Dimasuki itu langsung dibawa ke lab. Itu harus segera karena tidak boleh kena sinar matahari, tidak boleh. Jadi si sperma itu sangat sensitif. Dengan terpapar sinar matahari tidak boleh. Dekat dengan bau-bauan juga tidak boleh. Itu harus segera. Kemudian nanti diberikan pengencernya itu dari kulit telur, nanti di praktikum kita bahas ya. Dan ketika proses pendinginan pasti ada yang mati, pasti ada yang mati. Di proses itu ada yang mati. Nah, nanti dari hasil pembukuan itu akan dicek lagi. Tadi awalnya diambil, dicek lagi. Dari pembukuan juga dicek. Setelah dibekukan kemudian ditowing lagi, dicairkan lagi. Itu berapa persen yang hidupnya, saya yang mati. Pokoknya yang hidupnya harus lebih dari 50%. Oke? Ada lagi pertanyaan? Sudah? Mau ada pertanyaan? Oke, kalau begitu mungkin dari kuliah hari ini saya bukan sekian. Nanti akan kita sambung minggu depan ya. Mungkin minggu depan akan lebih ini lagi ya, mungkin ada beberapa tugas yang harus dilakukan untuk minggu depan. Kita bagi kelompok aja. Ini ada, kita bagi 3 kelompok ya. 3 kedua supaya dekatan gitu ya. Kita bagi nanti tugasnya membuat review ya, review dari jurnalnya saya kirimkan di grup. Nanti kamu review masih seputar reproduksi, supaya apa? Supaya pemahaman kalian lebih jauh lagi, karena ini basic. Kalau kamu tidak tahu bagian-bagian dari organ reproduksi, nanti kesananya akan banyak terdiam. Kapan itu belajar? Karena nanti di semester berikutnya akan ketemu saya lagi ya. Jadi nanti kita akan berbicara tentang teknologi reproduksi ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kuliah berikutnya minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.